terkait dengan profesi Bapak sebagai seorang guru di Madrasah Aliyah tentunya. Pak sebagai seorang guru kan tentunya punya tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab moral dan ikatan emosional terhadap siswa. Nah, ini tugas ya, tugas utama sebetulnya. Tugas utama sebagai seorang guru itu apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih singkat. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, tentunya sebagai seorang guru, kita harus memiliki beberapa kompetensi dalam mendidik, juga membimbing, serta mengajarkan kepada anak didik kita. Tentunya tidak saja hanya dalam hal pengetahuan, tetapi juga bakat, minat, dan juga mengembangkan bagaimana kepribadian seorang anak di madrasah itu, Pak. Tentunya seorang guru yang profesional, guru yang handal ya kan, itu ada dia harus mempunyai kompetensi beberapa kompetensi. Nah, menurut Pak Arif ada berapa kompetensi yang harus dimiliki guru? Mungkin bisa menjelaskan. Untuk kompetensi guru, terima kasih Pak. Sebelumnya, kompetensi guru setidaknya minimal guru itu memiliki 4 kompetensi dasar. Pertama adalah kompetensi Ya. pedagogik, di mana guru ini memiliki kemampuan untuk merencanakan pembelajaran, menyusun pembelajaran, sampai mengevaluasi pembelajaran, juga mengembangkan kurikulum dan lain sebagainya. Itu kompetensi pedagogik. Yang kedua, guru juga harus memiliki kemampuan atau kompetensi profesional. Kemudian Kompetensi lain ya. kompetensi selanjutnya yang dimiliki oleh guru, yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi kepribadian, di mana guru itu juga harus bisa mengatur kepribadiannya, harus menjadi tauladan untuk anak-anaknya. Juga guru harus bisa memetakan dalam arti menyesuaikan menyesuaikan materi yang diajarkan dengan karakteristik peserta didik tersebut. Nah, Terakhir, lanjut. kemampuan yang guru harus miliki adalah kemampuan sosial, di mana guru juga harus memiliki kemampuan untuk pendekatan bagaimana memahami peserta didik, baik dari sosial. Kemudian yang kedua, apa namanya, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Arif ya kan, harus membuat materi-materi pembelajaran atau materi-materi ajar. Pak Arif sering membuat materi ajar ketika mau mengajar, Sering Pak, sering sering membuat ya kan, video, kadang di YouTube juga. ya kan. Nah, di situ tentunya ada istilah seperti ini, ada di dalamnya ada istilah di dalam materi ya, ada istilah konseptual, ada faktual, ada prosedural dan metakognitif. Nah, Pak Arif pernah tidak mendengar kata-kata itu atau Pernah Pak, kalimat itu? pernah. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Oke, contohnya ya Pak ya, saya di RPP saya itu kan ada materi tentang sifat tercela gitu kan. Pertama, Ya, menjelaskan pengertian sifat tercela ini, hubud dunia dan hasad ini berupa konseptual. Beberapa konsep dari segi bahasa, dari segi pandangan ahli itu disebut dengan konseptual. Kalau eh, konseptual. ke faktual itu materi-materi yang nyata, jelas dapat ditemukan. Contohnya misalnya dapat berupa dalil-dalil yang menyatakan tentang sifat tercela tersebut, eh, dan mungkin hal-hal yang bersifatnya fakta gitu Pak. Dan yang terakhir ada yang namanya metakognitif. Metakognitif itu biasanya menyentuh kepada aspek kepribadian atau spiritual, seperti misalnya hikmah, hikmah atau cara menghindari perilaku hubud dunia dan hasad, atau hikmah menghindarinya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi minimal ketika kita bikin materi itu ada 4 itu ya, komponen itu harus masuk sehingga tidak hanya pengertian saja. Nah, kalau hanya pengertian nanti anak-anak juga tidak Hmm, memahami kan ya. materi yang diajarkan. Kemudian terkait dengan eh, pendekatan ini, Hmm. pendekatan pembelajaran. Pak Arif itu eh, contohkan ya ketika Pak Arif ngajar itu pendekatan apa yang dipakai Pak Arif? Kalau pendekatan sesuai dengan RPP yang saya sudah buat, yaitu pendekatan saintifik Pak. Di pendekatan saintifik yang sudah saya buat ini, acuannya kepada kurikulum 2013 yang mengatakan bahwa siswa itu di situ dituntut aktif,
salah satunya kegiatan pembelajarannya yaitu meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan, Pak, dalam Oke. kegiatan pendekatan Nah, saintifik ya itu. artinya kan langkah-langkahnya harus jelas ya. Kalau Ya, ketika kita harus melakukan pendekatan itu ya betul-betul pendekatan itu dipakai dalam kegiatan intinya minimal sehingga betul-betul tidak hanya ditempel saja tapi itu betul-betul harus diaplikasikan. Nah, kemudian Pak Arief kan karena kita basisnya misalkan RPP-nya apa namanya pembelajarannya harus berbasis model hot, eh, tujuannya harus apa namanya menggunakan model ABCD. Terus yang ketiga lagi ada istilah TPACK misalkan, basis TPACK. Nah, Pak Arief bisa menjelaskan ketiga itu enggak? HOTS itu apa? Terus tujuan pembelajaran dengan model ABCD itu seperti apa? Dan yang terakhir tentang TPACK itu kan ada harus model TPACK. Apa yang Pak Arief pahami tentang itu? oke, baik Pak, terima kasih. Yang saya pahami terkait dengan proses pembuatan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan turunan dari kompetensi dasar yang guru buat. Itu mengacu pada seperti itu. Kemudian guru harus memperhatikan aspek ABCD yang tadi Bapak maksud. Yang A itu adalah audien. Audiennya harus jelas, di situ adalah peserta didik. Kalimat dalam tujuan pembelajaran itu. Kemudian ada behavior. Behavior itu adalah perilaku yang diharapkan setelah melalui proses pembelajaran. Digambarkan dalam tujuan itu kata-katanya mampu menganalisis atau mampu mendeskripsikan bla 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 misalnya itu behavior setelah melakukan apa kemampuan yang ingin yang dicapai setelah pembelajaran. Kemudian ada C, condition. Condition itu adalah perlakuan terhadap pembelajaran tersebut. Misalnya guru menerapkan pembelajaran model problem based learning misalnya melalui problem based learning itu adalah C-nya, peserta didik adalah A-nya, mampu menganalisis dampak negatif hasad dan hubud dunia itu merupakan behaviornya. Kemudian ditambah degree. Degree itu kalau menurut bahasa sih degree yang saya tahu adalah tingkatan. Tetapi kalau secara tujuan ini mungkin lebih tepatnya kepada ukuran ya. Jadi ada pengukuran misalnya kalau dalam pemahaman makna itu dengan tepat, mungkin bisa dengan kalimat dengan baik, atau kalau ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, atau sesuai prosedurnya seperti itu Pak, contoh-contoh diri. Kemudian HOTS yang saya tahu pembelajaran HOTS itu yaitu pembelajaran yang mengacu kepada high order thinking skill di mana siswa tidak hanya menalar atau menghafal atau mengingat saja tetapi siswa itu dituntut aktif di mana ada proses tahapan-tahapan berpikir. Jadi tidak hanya dalam membuat soal, mungkin kita terkenalnya mungkin dulu lebih diajarkan kepada membuat soal HOTS tetapi kadangkala pembelajarannya sendiri tidak diperlakukan HOTS. Jadi kadang fokus kepada guru, tetapi siswa lebih cenderung tidak aktif. Menurut saya HOT ini, siswa diberikan kesempatan atau diberikan stimulus di mana siswa itu bisa berpikir tingkat tinggi. Itu tentang HOTS. Selanjutnya tadi tentang TPACK ya, Pak. Terakhir. Ya, TPACK itu merupakan kerangka materi pembelajaran yang guru buat dengan memadukan kompetensi pedagogik dia, kemudian disatukan dengan kemampuan teknologi yang ada sehingga terciptalah materi yang baik dan mengikuti perkembangan abad 21 ini. Seperti itu, Pak. ya, terima kasih Pak Arief ya. Hmm. Artinya memang betul untuk HOTS itu memang sudah disampaikan di indikatornya sehingga nanti pelaksanaannya memang harus disesuaikan itu sehingga tidak hanya sekedar apa namanya penilaiannya tapi kegiatannya tidak dipakai. Hmm. Kemudian untuk TPACK juga tidak hanya materinya tapi sumber belajarnya sekarang harus Hmm. base digital misalkan seperti itu. Nah, yang terakhir Pak Arief tentang evaluasi. Evaluasi yang dipakai Pak Arief itu apa? Apa semuanya yang dinilai Yang terhadap anak? dinilai, ya Pak. Model penilaiannya seperti apa? Oh, model penilaian dalam RPP saya ada penilaian eh, sikap, ada penilaian kognitif, dan juga ada penilaian keterampilan. Kalau kognitif ini, kalau sikap ini mungkin
terkait dengan kedisiplinan dia masuk pembelajaran, mengikuti kegiatan tertib dalam pembelajaran, termasuk ada penilaian spiritual, mungkin dia mengikuti berdoa, mengucapkan rasa syukur dan lain sebagainya. Itu pedoman penilaian terkait nilai sikap. Ada juga nilai kognitif, banyak pilihannya, mungkin guru seringnya mungkin menggunakan soal pilihan ganda dan soal uraian, biasanya seperti itu, Pak. Terakhir ada soal Ya, keterampilan, mungkin soal keterampilan juga bisa mengacu kepada tugas-tugas yang sifatnya kelompok, proyek, ataupun mungkin hasil hasil karya dari anak itu. Di sini saya bisa mengambil pengamatan penilaian diskusi ataupun pembuatan peta konsep dari anak-anak itu. ya, terima kasih. Karena memang yang mau dikembangkan untuk siswa kan satu adalah kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya, sehingga ketiga ini harus dievaluasi dengan baik. Terima kasih Pak Arief. Ini Sama-sama, selanjutnya Pak. ke Pak Miftah. Monggo J. Ya, terima kasih Pak Hmm, Rosikan. Oke, Pak Arif ya, Rahmawan, sehat walafiat ya Pak Arif ya. Alhamdulillah sehat Pak Miftah. Oke, baik. Sekarang membuka ada Al-Quran di depan Pak Arif. Ada Pak. Ya, yang surat-surat awal saja, yang nggak usah surat tengah-tengah, surat Al-Baqarah ayat 7 saja kita mulai. Silahkan. Dibaca 7. ayat 7, 8 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق Astagfirullahaladzim. الله العظيم. Baik, sekarang lanjut menulis Pak. Oke, menulis. Coba coba sudah ada kertas, ada pen di situ? Sudah Pak. Ya, coba ditulis. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah Pak. Coba ditunjukkan, Pak. Ya, sudah. Agak geser ke kiri sedikit. Ya, bentar. Maju dikit, maju dikit. Oke, guys, stop. Ya, stop. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sudah. Cukup, Pak Arif Rahmawan. Ya, alhamdulillah ujian atas nama Pak Arif Rahmawan telah dilaksanakan. Ya, terus ditingkatkan kualitas, profesionalisme, pembelajaran untuk peningkatan kualitas pendidikan di lembaga kita masing-masing ya Pak Arif Rahmawan J. Baik Pak. Insyaallah siap. Baik. Monggo sekarang boleh meninggalkan room lalu berganti ke Pak Buldan Afgani. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Miftah dan Bapak Rozikan telah menguji pada sidang kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.